Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa qala ittaqillaha haitsuma kuntum wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa ba'd, fa ya ibadallah usikum wa ya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Sidang jamaah salat Maghrib dan Isya yang semoga senantiasa mendapat petunjuk dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa terlimpahkan kepada kedua hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih Allah beri kesempatan hidup. Allah masih berikan kepada kita usia yang panjang. Di antara manusia-manusia yang telah berlalu dari rekan-rekan atau sanak famili kita, maka salah satu yang dipilih hingga hidup di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah ini adalah kita, Bapak Ibu sekalian. Dan hal itu semuanya patut kita syukuri. Tanpa terasa kita sudah melalui bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Dan tanpa terasa bulan Syawal yang terdapat di dalamnya Idul Fitri pun telah kita lalui. Maka kembali ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali kepada bulan tersebut. Kenapa kita merindukan bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian? Satu, bahwa semua pintu surga Allah buka di bulan Ramadan, bahwa semua pintu neraka Allah tutup, dan semua pahala Allah lipat gandakan. Yang sunnah Allah ganjar sebagaimana pahala yang wajib. Bagaimana yang wajib? Dan banyak keberkahan-keberkahan yang lainnya. Pintu taubat Allah buka, ampunan Allah Subhanahu wa taala berlimpah di bulan itu. Lebih-lebih ada malam 1000 bulan. Dan kapan terakhir kita bisa beribadah 1000 tahun, Bapak Ibu? Ribuan bulan, sekian puluh tahun, kapan kita bisa beribadah kecuali itu di bulan Ramadan. Dan semoga kita disampaikan kepada bulan tersebut di tahun yang akan datang, walaupun tidak bisa menjamin. Dan bulan Ramadan itu memberikan pelajaran besar bagi kehidupan kita, terutama bagi tema yang akan nanti kita bahas, yaitu Allah sedang mendidik iman dan takwa kita. Allah sedang mendidik secara khusus bahwa kita selaku manusia adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk rendah, diminta untuk tawaduk. Ternyata baru 1, 2 jam, 3 jam kita tidak makan, kita lemas.
di bulan Ramadan. Betapa lemahnya kita manusia ini. Maka apa yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tubuh kita lemah, harta kita sedikit, ya. Walaupun tidak boleh, mungkin orang-orang kaya masih ada lah yang bisa disombongkan dia. Ini sudahlah tak kaya, mohon maaf, ganteng tidak, kaya tidak, memiliki pangkat tidak, sombong pula. Apa yang mau disombongkan? Kan begitu. Jabatan tak punya, harta tak banyak, tetapi sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menolak setiap kebenaran yang datang darinya dan meremehkan manusia. Apa itu sombong Bapak Ibu? Batarul haqq wa ghamdun nas. Yang paling utama sombong itu, kita ulang balik pelajaran yang mungkin telah berlalu, itu bukan semata-mata kita merendahkan manusia, tetapi menolak kebenaran adalah hal yang utama. Kita dinyatakan sebagai seorang yang sombong. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang ta'ala, yang aziz, yang Allah itu maha tinggi, Allah maha perkasa, wa huwal mutakabbir, dan Allah yang bisa menyombongkan daripada dirinya. Itu salah satu hal yang diajarkan oleh bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah Bapak Ibu sekalian. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Petinju kalau masuk fase latihan, selesai daripada fase latihan, apa yang terjadi? Tinjunya makin mantap. Ya kan? Dari sisi mana dia? Tinjuan atas, bawah, depan, samping, semuanya makin mantap. Kenapa? Latihan. Tapi ada orang masuk di bulan latihan, namanya Ramadan, harusnya sekian banyak ibadah makin mantap, ternyata ada yang melampiaskan dengan cara-cara tertentu, dan momen mulai berubah. Biasanya jam-jam segini adalah jam di mana masjid yang paling ramai, bergeser kepada pasar malam, terminal-terminal, pindah kepada mall-mall. Biasanya di bulan Ramadan membiasakan diri untuk menjaga lisan, untuk tidak ishtighal bi'uyubil khalq, menyibukkan diri dengan apa? Aib-aib manusia. Mulai menonton tontonan lagi, ya, mengupas setajam apa tuh? Banyak lagi, ya, cerita-cerita tentang gosip, berkumpul dengan kelompok-kelompok tertentu yang hanya membicarakan aib dan hal-hal yang lainnya. Maka harusnya di bulan Ramadan, ada bulan yang dia pakai untuk berlatih, keluar daripada bulan Ramadan, latihannya akan tampak di bulan Syawal dan seterusnya hingga kembali lagi di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, judul kita pada malam hari ini adalah hidup mencari berkah. Hidup mencari berkah, ya. Dan hidup itu bukan untuk mencari harta semata-mata harta, ya. Apa bedanya berkah dengan pahala? Pahala itu tercatat dan Allah akan balas nanti di yaumil akhir kelak. Sedangkan keberkahan itu Allah bisa tampakkan dalam kehidupan seorang muslim manakala dia memenuhi syarat yang Allah sebutkan di ayat yang kita bacakan nanti, kita akan gali nanti. Hidup itu mencari berkah.
bukan mencari harta, bukan hanya sekedar mencari kesenangan dunia, tapi cari berkahnya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang terbaik bagi hamba. Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala sebagai yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memiliki manusia. Allah tidak berdiam diri dengan membiarkan mereka hancur-hancuran di muka bumi ini, tetapi Allah turunkan petunjuk kepada manusia itu, wabil khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah merhamna fil Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua termin di dalam ayat ini, dua ruang di dalam ayat ini. Walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk suatu negeri, kata Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami bukakan keberkahan baginya. Akan kami bukakan keberkahan baginya dari langit dan dari bumi. Dari langit Allah curahkan, dari bumi Allah keluarkan, Allah tumbuhkan. Tetapi kalau pilihannya adalah pilihan kedua, walakin kadzdzabu, ternyata ada di antara manusia itu mendustai ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, fa akhadnahum, justru kami berikan sebaliknya, bukan keberkahan. Allah tahan curahan keberkahan dari atas langit, Allah tahan keluarnya keberkahan dari dalam bumi. Bima kanu yaksibun, sebab apa yang telah mereka perbuat sebelumnya. Dalam ayat ini, seorang imam Masjidil Haram, Syekh Shalih Al-Humaidi atau Al-Khudari, saya lupa, yang memiliki markaz tafsir Al-Quran yang ada di Riyadh, Saudi Arabia, beliau bersama tim menafsirkan daripada ayat ini. Walau anna ahlul qura, kalau seandainya penduduk sebuah desa, sebuah kecamatan, sebuah kabupaten, sebuah negara, amanu, beriman setelah datang kepada mereka petunjuk-petunjuk, setelah kami utus para rasul dan para nabi kepada mereka, dan sudah datang kepada mereka seruan-seruan panggilan untuk mengesahkan Allah, untuk beriman kepada Allah, dan semakin ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan, maka pasti kami turunkan keberkahan. Kami yang punya keberkahan itu, kami yang keluarkan, curahkan dari langit, kami yang keluarkan dari. Tetapi ketika rasul-rasul itu, nabi-nabi itu, dai-dai itu, ustadz-ustadz itu, ulama-ulama itu, mereka tolak seruan-seruan untuk mengesahkan Allah dengan segala konsekuensinya, fa akhadnahum, kami ambil mereka dalam siksa, bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka perbuat. Maka di sini hanya ada satu opsi bagi kita, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan hidup yang berkah itu macam apa? Untuk mendapatkan hidup yang berkah itu seperti apa? Hanya ada satu opsi, yaitu apa? Beriman dan bertakwa. Tapi seandainya kita kufur dan justru tidak takut kepada Allah, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan hal yang sebaliknya.
Jangan kalian sangka apa yang ada di atas bumi ini terjadi, di atas langit terjadi, semuanya itu semata-mata atas siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, tetapi tidak, kata Allah. Jangan disangka bahwa kami memberikan sebuah azab kepada orang-orang yang melakukan perbaikan, wa kanu muslihun. Mereka melakukan perbaikan. Enggak. Artinya kalau hampir seluruh daripada rakyat sebuah negara, sebuah kecamatan, kabupaten, desa beriman dan bertakwa, tidak mungkin Allah berikan siksa dan azab. Dulu di Kufah, Irak saat ini, pernah terjadi guntur besar di zaman Abdullah bin Mas'ud ketika membuka madrasah di sana, kalau tidak salah. Beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu terjadi guntur. Apa kata beliau? Ya, kalau kita terjadi petir tutup telinga. Na'udzubillah. Padahal nggak boleh tuh. Jangan sampai ada guntur tutup telinga. Yaj'alu asabi'ahum fi adhanihim. Siapa ciri-ciri itu? Ciri-ciri orang munafik. Walaupun kalau kami pernah pula kayak gitu, Ustaz, memang takut. Nah, semoga tidak. Tapi orang munafik itu semacam itu dia. Takut dia, bukan main. Hadza wa'idun 'azim, katanya. Ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Tengah ada maksiat yang dilakukan oleh salah dua daripada rakyat Kufah ketika ada guntur yang hebat. Tetapi tidak saat ini. Kita merasa bahwa semuanya terjadi atas sebab alam, dan itu semuanya sebenarnya adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa. Kalau seseorang beriman dan bertakwa, maka kehidupan dia itu bisa hidup seperti seekor burung mencari makan. Ya. Dia asbah jai'a. Burung itu pergi pagi dalam keadaan lapar. Wa taruhu bitonan. Tapi pulang dalam keadaan kenyang beserta bawa bekal untuk anak-anaknya. Ya, pergi pagi, pulang sore, bukan pulang jam 12 malam. Yang dicari itu bukan kuantitas, tetapi kualitas, karena Allah yang memiliki kunci keberkahan itu. Ya, seseorang kalau takut kepada Allah, tidak bermaksiat semacam burung. Burung itu tidak bermaksiat. Dia berikhtiar keluar rumah, dan semua makhluk hidup termasuk burung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam sebuah hadis. Kalaulah kalian bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, itu rezeki datang semacam seekor burung mencari makan. Pergi pagi, pulang sore, bukan jam 12 malam. Dan hidupnya tenang. Seekor burung hidupnya tenang. Makanannya ada, bahkan bisa membawa bekal. Tidak pula dia ingin menumpuk-numpuk harta. Takut kepada Allah. Dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang dikecualikan, sebagian hewan yang di surga, burung-burung itu akan menjadi tanah kembali, tidak tersiksa dan lain sebagainya. Tapi manusia dihisab. Kalau dia bisa takut kepada Allah, beriman kepada Allah, maka dia bisa jauh lebih mulia daripada seekor burung tadi. Dan kita kadang-kadang, Bapak Ibu, karena keasikan yang dicari dalam hidup ini harta, bukan berkahnya lagi,
Semua kita cari, semua kita usahakan dengan tanpa berpikir ini halal itu haram. 168 jam Allah kasih sepekan, tapi hanya untuk duduk 1 jam, 2 jam menonton YouTube atau melihat video atau menghadiri majelis ilmu, dia enggan. Bagaimana mungkin Allah akan angkat derajatnya? Bagaimana mungkin Allah angkat derajatnya daripada seekor burung itu? Sementara Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah akan angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mendapatkan diberikan ilmu padanya beberapa derajat. Dan ayat ini dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau dikatakan kepada kalian lapangkan majelis ilmu, jikalau ada orang datang maka lapangkanlah, Allah akan lapangkan bagi kalian. Salah satu cara untuk mendapatkan keimanan yang kokoh dan keimanan yang mantap adalah dengan bermajelis ilmu. Bermajelis ilmu agar kita paham bahwa yang sedang kita cari ini adalah keberkahan, bukan semata-mata harta, Bapak Ibu sekalian. Bukan semata-mata harta yang kita cari. Ada orang yang ngadu, Ustaz, gaji saya itu udah 2 digit, tapi hati saya tidak tenang, anak istri merasa tidak cukup. Itu ada yang salah tuh. Wong saya nggak sampai 2 digit saja rasa-rasa kayaknya tenang-tenang aja. Alhamdulillah kami tidak punya utang. Ada yang ngadu, anak butuh nasihat Ustaz. Gajinya ada di atas 10 juta. Anaknya paling 3. Tak ada gaji ustadz-ustadz nih sampai di atas 5-6 juta tuh, rasa saya tak ada tuh. Allah alam lah. Tapi cukup. Dan rezeki itu bukan duit. Rezeki bukan duit. Apalagi duit kertas itu kan sihir, menipu dia. Cuma ada warna dan angka. Yang tetap stabil itu adalah emas, terus maju. Berapa semayam sekarang, Bu? 5 berapa sekarang semayam? 6 juta sudah. Kemarin sempat turun 5,5. Dan 6,5 sekarang. Ada seorang yang ngadu pula lagi, tukang parkir. Dia punya 21 mayam. Istrinya jualan sayur di pasar Rengat, nih dia tukang parkir. Punya 21 mayam. Dijualnya 10 mayam di harga 4.500.000 atau 4.700.000 kemarin. Nyesal bukan main. Karena 3 pekan berikutnya naik 5 juta lebih. Dan harga emas tuh yang paling stabil. 1 dinar dulu bisa beli 1 ekor kambing. 1 dinar saat ini ya bisa beli 1 ekor bahkan lebih di Indonesia, bahkan lebih. Makanya emas itu adalah uang Tuhan, uang Allah, uang Sang Pencipta. Salah satu ahli ekonomi mengatakan begitu, ya. Jadi yang kita cari itu adalah itu, Bapak Ibu sekalian, keberkahan. Bukan semata-mata yang kita cari itu adalah kuantitas. Maka yang dilihat nanti adalah apakah ada sesuatu yang haram, ataukah ini sudah murni halal, tidak ada riba, tidak ada kezaliman, tidak ada tipu daya atau ketidakjelasan gharar. 3 dilihat. Apakah ini bermanfaat atau tidak. Dan setiap yang akan kita beli itu semuanya berdasarkan kebutuhan
by will atau by need kita itu berdasarkan kebutuhan, atau selama ini kita membeli barang-barang itu karena keinginan? Sehingga Allah azab kita dengan rasa khawatir, ketidaktenangan, kurang tawakal, karena kita takut barang-barang yang selama ini kita beli karena keinginan itu hilang. Dari 168 jam dalam satu pekan, tak mau menyempatkan diri melibatkan Allah, membimbing dirinya untuk sepekan yang akan datang dalam majelis-majelis ilmu, melihat video, belajar kembali dan lain sebagainya, maka Nabi kalah hebat sama dia. Nabi kalah hebat sama dia. Nabi itu, Pak, apa kurangnya Nabi itu? Ya. Nabi pemimpin negara, iya. Panglima perang, iya. Memegang kunci Baitul Mal, menteri keuangan, iya. Punya istri 9 atau 11, iya. Ini punya istri 1, banyak yang jomblo lagi, tak mau bermajelis ilmu. Itu kita dah sombong gitu. Baru istri 1, ini baru tak punya istri lagi dan tak mau bermajelis ilmu. Nah, itu kan aneh. Ya Pak ya. Sesibuk apa Nabi udah semacam itu, tapi masih mau belajar sama malaikat Jibril alaihi salam. Masih mau belajar kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Dan inilah yang sedang kita kejar, keberkahan. Dan indikator-indikatornya apa? Keimanan tersebut, memang iman itu secara definisi apa? Qaulul bilisan, yaitu dengan berkata dengan lisan dia beriman kepada Allah dan semua rukun iman. Itu selesai, bukan itu yang akan kita bahas. Kemudian merasakan keyakinan di dalam hati, itu selesai, sudah pernah kita bahas. Bergerak dengan anggota tubuh, itu sudah selesai. Tapi lebih kepada ruh yang harus tertata dan terbina, menyiapkan diri sebagai seorang yang beriman seutuhnya, takut seutuhnya, itu seperti apa? Maka kita berkaca kepada para salafus saleh. Salah satunya kisah tadi yang pertama, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika mendengar ada guntur meledak di atas langit, Allah yang di atas sana sedang meminta kita taubat, katanya. Para ulama dan para sahabat dulu ketika melihat kok ada tikus di rumahnya, semua jadi bahan renungan. Melihat ada tikus, ini ada apa? Dosa apa yang saya perbuat? Mencium ada bau, itu langsung berpikir, ini bau apa? Dosa apa yang sudah saya perbuat? Sebagaimana Nabi Daud alaihissalam menjadi seorang raja yang Allah pernah ceritakan, itu di depan istananya dilempar bangkai, sehingga dia kemudian bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengangkat kepalanya sampai malaikat Jibril alaihissalam turun memberitahu bahwa, wahai Nabi, ini adalah ujian dari Allah, bukan karena engkau berbuat dosa. Itu gara-gara bau. Jadi semua yang terjadi, introspeksinya bagi dirinya dulu, bukan bagi orang lain sekitarnya kok disalah-salahkan. Salah satu bentuk hikmah di dalam kitab Al-Hikam, Imam Ibnu Athaillah rahimahullah, beliau mengatakan apa? Salah satu hikmah adalah ketika engkau mendapati sesuatu yang tidak mengenakkan di dalam hati, atau mendapatkan sebuah musibah, berpikir tentang diri sebelum memikirkan orang lain. Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa kok kayak gini? Kenapa kok istri minta cerai dengan tanpa sebab? Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa dan kenapa? Itu yang mereka pikirkan. Kenapa tanamannya gagal panen? Kenapa ini kok
usahanya bangkrut, kenapa kok ini terjadi kecelakaan, mobil, sepeda motor, terjadi kecelakaan berkali-kali. Sudah kecelakaan dibenarkan, kecelakaan lagi. Sudah dibenarkan, kecelakaan lagi. Sudah dibenarkan, kecelakaan lagi. Mungkin itu bukan haknya. Mungkin ada sesuatu maksiat yang sudah dia lakukan. Bentuknya mungkin bukan riba, bentuknya mungkin bukan gharar. Dia aman katanya dari gharar, dia aman dari riba, tapi zalim kepada manusia yang ada di sekitarnya. Hati-hati. Hati-hati ketika berbuat zalim. Kita lihat, dan itu yang dipikirkan oleh para sahabat. Mencium bau tak sedap saja itu sudah peringatan bagi diri mereka. Ini bau apa ya? Di sudut mana? Kenapa kok ada tikus masuk ke rumah saya? Itu peringatan bagi mereka. Para sahabat tergelincir, terpeleset, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada apa ini? Terpeleset sedikit kayak gitu mereka. Kok selama ini kayaknya rezeki kok seret, susah rezeki kita, ada apa? Apakah ada sesuatu yang tidak halal yang kita ambil? Atau kita sedang bertindak dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau itulah yang harus dipikirkan. Kenapa? Maka yang perlu diperbaiki adalah ruhiyah kita, Bapak Ibu sekalian. Ruhiyah kita, ruh kita yang perlu diperbaiki. Bahwa setiap tanda yang sedang terlihat di hadapan mata kita, semuanya adalah peringatan dari Allah. Kenapa genteng kita ini bocor? Ada apa nih? Kenapa tiba-tiba petir menyambar satelit rumah kita? Kenapa anak kita, dan seterusnya. Di samping ada musibah, di samping memang benar-benar ada ujian. Tapi Ustaz, kalau orang yang banyak ujian itu Nabi. Kami tidak maulah terlalu soleh, Ustaz, nanti kami ditimpa ujian musibah. Beda. Yang nimpa antum mungkin musibah, yang nimpa Nabi ujian. Ada pula alasannya tak mau jadi soleh-soleh amat, takut musibah, takut nanti ujiannya besar. Itu hadisnya harus dipahami dengan konteksnya. Kapan Nabi ngomong kayak gitu? Ketika para sahabat menjenguk Nabi lagi demam. Nabi pakai terpegang kakinya, terkejut sahabat, macam terpegang kena setrika. Kepegang, ya Rasulullah, panas macam apa ini yang engkau rasakan? Beginilah Nabi. Nabi mendapat daripada ujian itu 2 kali lipat dari manusia biasanya. Apakah pahala demikian ya Rasulullah? Ya, pahala pun demikian. Itu khusus bagi Nabi. Adapun kalau secara jamak ada banyak musibah yang terjadi di sekitar kita, itu bukan semata-mata ujian, tapi musibah bagi kita secara umum, Bapak Ibu sekalian. Maka dilihat, hanya ada satu pilihan untuk kita menjadi seseorang yang diberikan keberkahan, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terpeleset, hilang kunci motor, ban bocor, kecelakaan, semua harus menjadi pengingat bagi kita. Semua harus menjadi introspeksi diri bagi kita. Ada apa? Sebelum kita menyalahkan orang lain, Bapak Ibu, sebelum kita istighal bil khalqi, kita lihat aib kita sendiri. Sebelum kita sibuk dengan aib orang lain, lihat aib kita sendiri.
lihat dengan aib kita sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan hikmah ketika memikirkan aib orang lain. Yang kedua, justru itu adalah muhbitul amal, yang membumi hanguskan amal yang kita sudah perbuat. Banyak amal ibadahnya, tapi banyak diambil oleh orang lain. Itulah muflis, kata Nabi. Itulah orang yang paling rugi. Yang paling ngeri itu hadis itu salah satunya yang pernah kita dapatkan. Ngeri itu. Coba bayangkan, kita sibuk sholat, kita capek puasa, banyak bersedekah, sudah berikhtiar dalam ibadah. Tiba-tiba di yaumil mahsyar kelak, dosa orang tu dikasih ke awak, pahala awak diambil sama orang tu. Ngeri itu. Maka memikirkan peringatan-peringatan. Yang kedua, jaza, pahala yang akan Allah beri kepada manusia mukmin yang masuk ke dalam surga. Betapa di sana semuanya Allah berikan pasangan-pasangan yang Dia cintai. Ada makanan-makanan yang Dia selerakan, minum-minuman yang Dia selerakan. Ada berkali-kali lipat daripada kehidupan dunia ini. Memiliki lahan yang luas, istana yang megah, dan ada satu yang tak bisa didapatkan oleh orang-orang kafir lagi, yang tidak masuk ke dalam surga. Apa itu? Melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Itu kenikmatan yang tidak ada batas. Wahai hambaku, apakah engkau ridho kepadaku? Kami ridho ya Rabb, apalagi yang kurang dari kehidupan kami. Kecuali satu, mungkin ada satu yang penasaran, apa itu? Kami ingin melihat wajahmu ya Rabb. Maka Allah singkap semua tabir itu, diperlihatkan wajah Allah Jalla Jalaluh kepada setiap penghuni surga di pagi dan petang. Yang selama ini dialah yang telah menciptakan keindahan itu. Coba bayangkan, kita main ke lembah, kita main ke Taman Mini Indonesia, main gembira kita. Main ke Batang Gangsal, tidak usah lah jauh-jauh, ke Batang Gangsal lah, atau ke Tembulun kita. Bukan main gembiranya kita, main air keceh, air terjun. Indahnya bukan main, sampai kita abadikan dengan ponsel-ponsel kita. Saking indahnya, tak ingin sesuatu itu berlalu. Harus walaupun tak sedikit menjadi sebuah pamer, kan gitu. Alasannya tahadduts bin ni'mah, Ustaz, tahadduts bin ni'mah kata dia. Ustaz, apa kata Allah? Wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu fahaddits, maka sampaikanlah kepada manusia. Asal siap makan enak diposting sama dia. Belum tentu orang yang nengok status tuh makan dengan makanan yang enak sebanding dengan dia. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, berilmu dengan apa yang didapati oleh orang-orang beriman dan bertakwa di akhirat kelak. Apakah nikmat yang semacam ini tidak kita inginkan? Coba bayangkan. Apakah nikmat seperti ini yang tidak kita inginkan? Sementara keberkahan itu Allah tetap berikan kepada seorang yang hidup walaupun berpasangan dengan yang terlaknat. Siapa dia yang terlaknat? Fir'aun. Tetapi istrinya saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal, dan Firaun tidak merasakan itu. Dia doa kepada Allah, Rabbi bnili baitan indaka fil jannah. Ya Rabb, tolong bangunkan bagiku surga, bangunkan bagiku rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, selamatkan aku dari Firaun dan perbuatannya.
Sebelum ditembak dia sudah meninggal duluan dengan pandangan matanya tersenyum yang tak dirasakan oleh Fir'aun. Waktu membatasi kita Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya pada kesempatan kali ini bahwa kita harus memiliki ilmu tentang apa-apa yang mendatangkan keberkahan. Dan carilah keberkahan bukan semata-mata harta duniawi kita. Hiduplah seperti burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Yang dia selalu berzikir, mengingat Allah, melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, tidak menyelesaikan masalah dengan egoisme diri sendiri, menampilkan dengan kekuatan diri tetapi melupakan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia-manusia yang menjalankan kehidupan dengan berkah, sedikit tapi berkah. Istri walaupun satu disyukuri, lama-lama kok makin cantik dan seterusnya. Semuanya, kendaraan disyukuri, tidak pernah bocor, walaupun tidak secantik daripada kendaraan tetangga, dan seterusnya dan seterusnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bishawab. Wallahu waliyut taufiq wasadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.